Pintu rumah kayu tua di kampung Surabaya itu dibanting keras tepat di depan wajahku hingga getarannya merambat ke dada. "Kamu bukan anakku lagi, dasar banci. Pergi dari sini, jangan pernah kembali," teriak ayahku dari balik pintu, suara yang dulu penuh doa subuh kini seperti pisau yang menusuk tulang. Aku berdiri di bawah guyuran hujan deras malam itu, tas ransel hitam di punggung hanya berisi baju ganti dan laptop tua, kaki telanjang basah menginjak genangan air yang dingin seperti hati yang baru saja hancur berkeping. Baru beberapa jam lalu, ibuku menemukan Otto di ponselku. Otto, aku dan Rendra, teman kuliah, sedang tertawa bahu-membahu di pantai. Satu Otto biasa, tapi bagi keluargaku yang taat, itu adalah dosa terbesar. Ayahku langsung mengumpulkan keluarga besar, kakak laki-lakiku memukulku sampai bibir berdarah, adik perempuanku menangis di sudut sambil berdoa. "Kamu bikin malu nama keluarga, Andi. Bagaimana kita hadap tetangga, hadap masjid," kata ibuku sambil menutup mata. Malam itu aku diusir tanpa uang sepeser pun, tanpa tempat tujuan. Aku berjalan kaki menyusuri gang sempit yang biasa aku lewati pulang sekolah dulu. Lampu-lampu rumah tetangga menyala redup, suara Isya masih bergema. Setiap langkah terasa berat, pikiranku berputar, kenapa aku harus seperti ini? Kenapa Tuhan ciptakan aku begini kalau dunia ini tak mau menerima? Aku duduk di bangku halte bus yang sepi, tubuh menggigil, air mata bercampur hujan. Ponselku hampir mati, aku hubungi satu-satunya orang yang pernah bilang kalau butuh apa-apa, telepon aku Bima, teman lama dari Orum Online komunitas yang tak pernah kutemui langsung. "Andi, kamu di mana? Suaramu kenapa?" tanyanya panik. "Aku diusir, Bim, karena aku gay," jawabku pelan, suara pecah. Bima langsung bilang, "Naik bus malam ke Jakarta sekarang. Aku jemput di terminal. Jangan putus asa dulu, bro." Perjalanan 6 jam di bus malam itu terasa seperti mimpi buruk panjang. Aku duduk di kursi belakang, memandang lampu kota yang semakin jauh, hati bertanya-tanya apakah ini akhir dari segalanya atau awal dari sesuatu yang lebih berat. Sampai di terminal Kampung Rambutan Jakarta pagi buta, Bima sudah menunggu dengan motor bebek tua. Dia peluk aku erat tanpa banyak tanya, "Kamu aman sekarang? Kita pulang ke kosanku dulu." Kos kecil di pinggir Jakarta Selatan itu sederhana, hanya satu kamar dengan kasur lipat dan kipas angin. Aku mandi air dingin, ganti baju basah, lalu duduk di lantai sambil cerita semua. Bima dengar tanpa menghakimi, "Banyak yang alami ini, Andi. Keluarga kita di sini kadang lebih kejam dari orang luar. Tapi kamu harus bangkit. Besok kita cari kerja." Malam pertama di Jakarta aku tak bisa tidur. Bayangan ayahku terus muncul, kata-kata banci bergema. Aku buka ponsel, lihat foto keluarga yang masih tersimpan, air mata jatuh lagi. Apakah aku salah karena mencintai sesama? Apakah aku harus sembunyikan selamanya? Pagi harinya Bima ajak aku jalan ke warung kopi dekat kos, perkenalkan dengan teman-temannya yang juga bagian dari komunitas kecil. "Ini Andi, baru dari Surabaya," kata Bima. Mereka senyum ramah, tak ada pertanyaan aneh. Untuk pertama kali setelah diusir, aku merasa tak sendirian. Tapi di dalam hati, badai masih berputar. Aku tahu perjalanan ini baru mulai, perjalanan mencari siapa aku sebenarnya di tengah kota besar yang tak peduli, tapi juga tak pernah memakan mudah. 2 bulan pertama di Jakarta terasa seperti bertahan hidup di lautan. Aku kerja serabutan sebagai desainer Grace Relance, ambil proyek dari teman Bima yang punya studio kecil di Kemang. Gaji tak seberapa, tapi cukup buat bayar kos dan makan nasi bungkus. Setiap malam aku telepon ibuku diam-diam, tapi selalu diputus. Kakakku kirim pesan marah, "Jangan ganggu keluarga lagi." Hati ini seperti luka yang tak pernah kering. Di studio aku bertemu Rian, cowok tinggi berkulit sawo matang, rambut agak panjang, kerja sebagai klien dari perusahaan iklan.
Dia datang untuk briefing proyek logo, mata kami bertemu sebentar, ada sesuatu yang hangat. Kamu desainnya bagus, Andi. Ada jiwa, katanya sambil senyum. Malam itu Rian ajak makan malam di warung sate dekat studio. Kami ngobrol panjang, dia cerita dia juga dari keluarga Medan yang tak tahu soal dia, pindah ke Jakarta 5 tahun lalu. Aku belajar hidup sendiri, Andi. Kamu juga bisa. Pertemuan itu jadi cahaya kecil di kegelapan. Tapi tak lama, masalah baru muncul. Di kos, tetangga mulai curiga karena aku sering pulang malam dengan Rian. Suatu hari ibu kos bilang pelan, "Nak Andi, jangan bikin gosip ya. Ini rumah baik-baik." Aku mengerti di Indonesia gosip bisa bunuh nama. Aku mulai sembunyikan lagi, tapi hati protes. Bima lihat aku gelisah, "Jangan paksa diri, bro. Kamu harus terima dulu siapa kamu." Suatu malam, setelah proyek selesai, Rian ajak aku ke rooftop gedung apartemen temannya. Di sana, di bawah langit Jakarta yang penuh asap, dia pegang tanganku, "Aku suka kamu, Andi. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu kuat." Aku menangis saat itu, pertama kali ada yang bilang aku kuat. Kami mulai dekat, tapi pelan, tak ada yang terburu. Aku cerita masa kecil di Surabaya, bagaimana ayah selalu bawa aku ke masjid, harap aku jadi imam suatu hari. Rian dengar sambil usap punggungku, "Tuhan tak salah ciptakan kita, Andi. Manusia yang salah mengerti." Tapi kebahagiaan kecil itu terganggu saat aku dapat kabar dari adikku. Ia pesan rahasia, "Ayah sakit, diabetes kambuh, tapi tak mau ke dokter karena malu." "Kamu jahat, Kak, ninggalin kami," tulis adik. Kata itu seperti tamparan. Aku kirim uang sedikit yang aku tabung, tapi tak dibalas. Di tengah itu, Rian ajak aku ikut acara komunitas kecil di KAE tersembunyi di blok M, pertemuan teman-teman sesama yang saling dukung. Di sana aku dengar cerita orang lain, ada yang dipecat kerja, ada yang bunuh diri karena tekanan, ada yang akhirnya bahagia setelah pindah kota. Aku mulai merasa ada harapan. Tapi saat pulang di motor Rian, aku tanya diri, berapa lama aku bisa sembunyikan ini? Berapa lama hati ini tahan? Bulan ketiga, aku dapat proyek besar dari perusahaan multinasional, gaji pertama lumayan. Aku pindah kos sendiri di Tebet, kamar kecil tapi punya jendela ke sungai. Rian sering datang, kami masak bareng, nonton film India di laptop. Untuk pertama kali aku rasakan seperti punya rumah. Tapi di dalam, bayangan Surabaya masih menghantui. Aku mulai tulis jurnal malam-malam, catat perasaan, marah, sedih, harap. Perjalanan ini tak mudah, tapi aku mulai belajar melangkah meski kaki masih goyah. Tahun kedua di Jakarta, hidup mulai stabil. Aku naik jabatan jadi senior designer di studio kecil yang berkembang jadi agensi. Rian jadi pacar resmi, meski kami tak pernah bilang ke siapa-siapa di luar lingkaran kecil. Kami rayakan ulang tahun aku yang ke-27 di Pantai Ancol, hanya berdua, tangan bergandengan di bawah bintang. "Kamu berubah, Andi. Lebih tenang," kata Rian sambil peluk. Tapi tenang itu rapuh. Suatu hari di kantor, bos memanggil, "Andi, ada klien baru dari Surabaya. Mereka minta kamu handle karena kamu asli sana." Jantungku berdegup kencang. Ternyata klien itu teman ayahku dulu, perusahaan tekstil. Saat meeting, dia pandang aku lama, "Kamu anak Pak Hadia. Kok mirip?" Aku cuma senyum kaku, pura-pura tak ingat. Malamnya aku cerita ke Rian, dia bilang, "Jangan lari terus, Andi. Suatu hari kamu harus hadapi." Tekanan masyarakat juga datang pelan. Di media sosial, aku lihat berita raya komunitas di beberapa kota, komentar orang geharam, penyakit. Aku blokir banyak akun, tapi kata-kata itu masuk ke mimpi. Suatu malam, aku mimpi ayahku doa di masjid sambil sebut namaku dengan air mata. Bangun, aku menangis di bahu Rian. Aku rindu mereka, tapi aku tak mau bohong lagi. Rian usul, "Kita coba hubungi ibumu lagi."
Aku kirim pesan panjang cerita hidupku sekarang, minta maaf atas sakit hati. Tak ada balasan selama berminggu. Di sisi lain, persahabatan dengan Bima dan kelompok makin kuat. Kami buat acara kecil buat teman baru yang baru keluar dari lemari, dengar cerita mereka, bagi pengalaman, saling peluk. Aku mulai merasa ini keluarga pilihanku. Tapi ujian datang saat kakakku telepon tiba-tiba, ayah stroke ringan. Kamu pulanglah, meski cuma sebentar. Aku bingung, Rian dukung, pergi Andi. Tutup luka lama. Aku naik kereta ke Surabaya, hati campur aduk. Sampai rumah, pintu terbuka sedikit, ibuku peluk aku sambil menangis, anakku makan ibu. Ayah di kamar, tak bicara, hanya pandang dinding. Kakakku diam saja. Malam itu aku tidur di lantai, dengar ayah batuk. Pagi harinya ayah bilang pelan, kamu sudah besar, tapi jalanmu salah. Kata itu seperti duri. Aku pulang ke Jakarta dengan hati lebih berat. Di perjalanan, aku putuskan, aku tak akan sembunyikan lagi. Aku posting foto dengan Rian di akun pribadi, captionnya bahagia tak perlu disembunyikan. Komentar datang banjir, ada dukung, ada kutuk. Tapi aku tak peduli lagi. Rian bangga, kamu berani sekarang. Tahun itu kami pindah ke apartemen kecil di Sudirman, hidup bersama. Aku mulai ikut workshop kesehatan mental untuk komunitas bagi cerita, bantu yang lain. Tapi di dalam, masih ada lubang dari keluarga. Aku belajar bahwa penerimaan diri adalah perjuangan harian. Tahun keempat, karirku melejit. Agensi aku jadi salah satu yang terkenal di Jakarta untuk brand lokal. Aku dapat penghargaan desain nasional, oto aku di koran online. Rian buka kai kecil di Kemang, tempat kami sering kumpul dengan teman. Hidup terasa indah, pagi sarapan bareng, malam jalan di Monas, akhir pekan ke Bandung naik kereta. Tapi bayangan keluarga tak hilang. Adikku kirim oto ayah di rumah sakit, kak, tolong kirim uang buat obat. Aku kirim tanpa tanya, tapi tak ada terima kasih. Rian lihat aku diam, kamu tak harus selamanya bayar hutang yang bukan salahmu. Aku tahu, tapi hati orang tua sulit diubah. Suatu hari, teman lama dari Surabaya datang ke Jakarta, cerita gosip kampung, keluargamu bilang kamu hilang, tak pernah sebut nama lagi. Kata itu sakit, tapi aku sudah belajar lapis pertahanan. Di Kairian, kami adakan acara bulanan cerita kita teman sesama cerita perjuangan, ada yang nangis, ada yang tertawa. Aku jadi pembicara, cerita perjalananku dari diusir sampai berdiri sendiri. Banyak yang bilang terinspirasi. Tapi ujian besar datang saat Rian sakit keras, demam berdarah. Aku rawat dia siang malam di rumah sakit, tak tidur, tak makan. Saat Rian sadar, dia pegang tanganku, kalau aku pergi, kamu harus terus maju ya. Aku menangis, kamu tak boleh pergi, kita baru mulai. Syukur Rian sembuh, tapi kejadian itu buat aku sadar betapa rapuh hidup. Aku putuskan ajak Rian ke Bali liburan, pertama kali kami berdua jauh dari Jakarta. Di pantai Kuta, kami duduk di pasir, lihat ombak. Aku mau kita nikah secara simbolis di sini, kata Rian. Kami tukar cincin sederhana, janji saling jaga. Pulang dari Bali, aku merasa lebih kuat. Tapi kemudian pesan dari nomor tak dikenal, Andi ini ibu. Ayah ingin ketemu. Pulanglah. Aku bingung tapi Rian bilang hadapi aku ikut kalau perlu. Aku tak langsung jawab. Malam itu aku jalan sendirian di Jalan Sudirman, ingat semua perjalanan dari hujan Surabaya sampai pelukan Rian di Bali. Aku tahu aku sudah berubah, bukan lagi anak kecil yang takut. Tapi keluarga adalah luka yang belum sembuh total. Aku kirim balasan ibu aku datang bulan depan. Saat aku pulang ke Surabaya bulan berikutnya, rumah terasa lebih kecil. Ayah duduk di kursi roda, wajah pucat, tapi mata masih tajam. Ibu peluk aku lama, kakak dan adik duduk diam. Kamu sukses sekarang ya, Andi, kata ayah pelan, suara lemah.
Aku duduk di depannya, cerita singkat tentang hidup di Jakarta, tentang kerja, tentang Rian. Ayah diam lama, lalu kami butuh uang untuk operasi jantungku. Dokter bilang mahal. Kamu anakku, tolonglah. Kata anakku setelah bertahun tak diucap, tapi disambung dengan tolonglah buat operasi. Ibu menangis, makan kami, nak. Kami salah dulu. Kakak tambah, kami tak punya siapa-siapa lagi. Aku duduk membekuk. Di dalam hati, marah, sedih, kasihan bercampur. Malam itu aku tidur di kamar lama, lihat poster masa kecil, ingat doa malam dulu. Pagi harinya aku bilang aku akan bantu uang operasi. Tapi aku tak bisa bohong lagi soal siapa aku. Ayah mengangguk pelan, kami tak minta kamu berubah. Cukup bantu. Aku transfer uang besar dari tabungan hampir habis. Pulang ke Jakarta, Rian peluk aku, kamu lakukan yang benar. Tapi tak lama, masalah baru. Keluarga kirim pesan lagi, uangnya kurang, ada biaya obat tambahan. Lalu kakak telepon, kamu sekarang kaya, bantu lagi dong. Aku mulai curiga, cek rekening, mereka minta terus. Suatu hari ibu telepon nangis, ayah bilang kalau tak cukup, kami jual rumah. Aku marah besar, pertama kali teriak di telepon, dulu kalian usir aku karena aku gay, sekarang minta uang. Ma itu dari hati atau karena butuh duit? Hening panjang. Rian dengar, bilang pelan, kamu tak wajib selamanya memberi, Andi. Kamu sudah cukup berkorban. Aku mulai batasi, kirim cukup untuk operasi saja. Tapi keluarga tak terima, kakak datang ke Jakarta tiba-tiba, marah di depan apartemen, kamu egois. Kami keluargamu. Tetangga lihat, gosip mulai. Aku hadapi kakak dengan tenang, aku main kalian tapi aku punya batas. Kakak pulang dengan marah. Malam itu aku dan Rian duduk di balkon, lihat lampu kota. Aku sudah dewasa sekarang, kataku. Aku pilih bahagia tanpa harus bayar dengan harga diri. Setahun setelah operasi ayah, aku dan Rian pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, dengan taman kecil dan anjing peliharaan. Karirku makin mantap, Rian ramai. Kami adakan gathering komunitas lebih besar, bantu banyak anak muda yang baru diusir keluarga. Aku jadi mentor, cerita perjalananku tanpa sembunyi. Suatu hari ibuku datang sendirian ke Jakarta, naik kereta. Dia peluk aku di stasiun, ibu rindu. Ayah sudah baikan, tapi dia takut ketemu kamu. Kami ngobrol panjang di Rian, ibu cerita perjuangan mereka setelah aku pergi, gosip tetangga, saudara jauh menjauh. Kami salah besar, nak. Tapi sekarang kami lihat kamu bahagia. Aku makan ibu sepenuh hati, tapi bilang jelas, aku tak bisa kasih uang lagi, Bu. Aku harus jaga hidupku sendiri. Ibu mengangguk, air mata jatuh, ibu mengerti sekarang. Ayah tak pernah datang, tapi kirim pesan singkat, ya ibu, terima kasih. Aku tahu itu mungkin terbaik yang bisa mereka beri. Dengan Rian, aku bangun hidup baru, liburan ke berbagai kota, bantu lesem kesehatan mental, tulis blog anonim tentang perjalanan anak gay di Indonesia. Aku tak lagi marah pada masa lalu, tapi belajar bahwa keluarga darah tak selalu sama dengan keluarga hati. Hari ini di balkon rumah, Rian pegang tanganku, kamu sudah sampai, Andi. Aku senyum, lihat langit sore. Perjalanan dari pintu yang dibanting di Surabaya sampai pelukan hangat ini, penuh luka tapi juga pelajaran. Aku tak lagi tanya kenapa aku gay, aku terima dan bangga. Tapi pertanyaan untuk kita semua, benarkah keluarga yang mengusir anak karena orientasi seksualnya pantas dimakan sepenuhnya hanya karena mereka kemudian membutuhkan uang dan meminta maaf? Atau justru itu salah karena maaf sejati tak boleh dibeli dengan kebutuhan materi? Benar atau salah?